Selamat pagi, Prof. dan Dokter. Perkenalkan, saya Widya Daniswari, NIM 20002612053. Jadi, pada hari ini saya akan mempresentasikan atau membawakan video mengenai pain management. Jadi, per definisi di sini menurut IASP atau International Association Study of Pain pada tahun 1979, nyeri ini merupakan pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi baik secara sensorik maupun emosional dan terkait dengan kerusakan jaringan aktual ataupun potensial. Berikutnya di sini adalah mekanisme nyeri, di mana nyeri ini berawal dari adanya kerusakan jaringan atau adanya trauma, di mana nantinya kerusakan jaringan atau trauma ini akan menyebabkan terlepasnya mediator-mediator nyeri seperti ion K, H, asam laktat, serotonin, bradikinin, histamin, dan juga prostaglandin. Pelepasan dari mediator-mediator nyeri ini nantinya akan mengaktifkan reseptor nyeri yang tepatnya berada pada ujung-ujung bebas serat saraf aferen alfa delta dan juga C, di mana untuk reseptor nyeri ini banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan pada beberapa jaringan di dalam tubuh seperti periosteum, permukaan sendi, otot rangka, dan juga pulpa gigi. Aktivasi dari reseptor nyeri ini nantinya akan menghasilkan impuls nyeri yang disalurkan ke sentral. Central nervous system ini akan melalui beberapa saluran saraf dan terdiri dari jalur ascendant maupun descendant. Yang nantinya impuls nyeri ini yang sudah disalurkan ke central nervous system akan dirasakan seperti persepsi nyeri. Jadi mekanisme nyeri di sini ada 4 tahapan atau 4 fase, di mana tahap yang pertama atau fase yang pertama adalah proses transduksi, di mana pada mekanisme nyeri di sini adalah terjadi proses stimulus noxisius akan diubah atau diterjemahkan menjadi suatu aktivitas listrik atau sering kita kenal dengan impuls elektrikal pada ujung-ujung saraf seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya pada fase transmisi, pada mekanisme ini akan terjadi proses penyaluran impuls melalui saraf sensori sebagai lanjutan dari proses transduksi yang melalui serabut alfa delta dan serabut C yang berasal dari perifer menuju ke medula spinalis. Selanjutnya pada fase yang ketiga yaitu adalah fase modulasi, di mana pada mekanisme ini akan terjadi proses terjadinya interaksi antara sistem analgesik endogen yang dihasilkan oleh tubuh kita dengan input nyeri yang masuk ke kornu posterior pada medula spinalis. Mekanisme nyeri yang terakhir adalah proses persepsi, di mana pada proses persepsi ini yang nantinya akan menghasilkan suatu proses subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Berikut merupakan beberapa instrumen penilaian nyeri. Jadi untuk yang pertama di sini adalah visual analog scale atau sering juga kita kenal dengan VAS score, di mana pada metode ini akan menggunakan garis panjang 10 cm dapat dilihat seperti di gambar, di mana pada gambar di sini akan menggambarkan keadaan tidak nyeri sampai dengan nyeri yang sangat hebat yang dirasakan oleh pasien dengan penggambaran verbal pada masing-masing ujungnya. Pada gambar di sini sudah terlihat bahwa ada skala tidak nyeri, skala nyeri yang moderate atau sedang-sedang, dan juga skala nyeri yang paling berat sepanjang hidupnya. Pada skala nyeri ini, pasien akan menandai angka pada garis yang menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan. Berikut merupakan kelebihan serta kekurangan dari instrumen VAS score ini, di mana pada VAS score ini merupakan suatu metode pengukuran yang paling sensitif dan mudah dikerjakan serta mudah dimengerti oleh pasien maupun tenaga yang mengerjakan. Selain itu, VAS score ini juga mudah dibuat dan juga murah, dapat diaplikasikan kepada semua pasien dalam berbagai kondisi klinis,
serta dapat mengukur semua jenis nyeri yang dialami oleh pasien. Namun dari beberapa kelebihan yang dimiliki oleh fast scale ini, terdapat juga beberapa kekurangan yang dimiliki oleh visual analog scale ini. Yang pertama, pada fast score memerlukan pengukuran yang teliti untuk memberikan suatu penilaian pada skala nyeri pasien. Pasien juga harus hadir saat dilakukan pengukuran atau pemeriksaan, serta secara visual maupun kognitif mampu melakukan pengukuran secara pribadi. Selanjutnya, kekurangan yang lain adalah instrumen ini sangat bergantung pada pemahaman pasien terhadap alat ukur. Serta yang terakhir adalah tidak dapat dilakukan atau digunakan pada pasien yang berumur kurang dari 8 tahun. Instrumen yang selanjutnya adalah Numeric Rating Scale atau NRS. Seperti yang terlihat di gambar, metode ini juga menggunakan angka-angka untuk menggambarkan range dari intensitas nyeri. Perbedaan dari NRS ini adalah di mana pada gambar di sini ada skala tidak nyeri, skala sedikit nyeri, sedang-sedang sampai dengan severe. Umumnya pada skala ini pasien akan menggambarkan intensitas nyeri yang dirasakan dari angka 0 sampai 10. Di mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, angka 0 ini akan menggambarkan tidak ada sensasi nyeri, sedangkan pada 10 akan menggambarkan nyeri atau sensasi nyeri yang sangat hebat yang dirasakan oleh pasien. Adapun kekurangan dan kelebihan dari instrumen nyeri NRS ini adalah di mana yang pertama kelebihannya adalah sederhana, mudah dipahami, dan juga sensitif. Selain itu, instrumen pada NRS ini juga lebih efektif dari FAST, terutama saat menilai nyeri-nyeri akut yang terjadi pada pasien. Kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh instrumen nyeri NRS ini, yang pertama adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri yang dialami oleh pasien, tidak memungkinkan membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti, dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Instrumen yang selanjutnya adalah WBFS atau Wong-Baker-Fisher Scale, di mana pada gambar di sini sudah dapat terlihat menggunakan gambar-gambar wajah yang menggambarkan sensasi nyeri pada pasien. Di mana untuk WBFS ini diciptakan dan dikembangkan oleh Dana Wong dan juga Connie Baker. Instrumen ini difungsikan untuk mendeteksi skala nyeri dengan melihat ekspresi wajah dalam tingkat nyeri pasien. Adapun kelebihan dan kekurangan dari instrumen penilaian nyeri dari WBFS ini atau Wong-Baker-Fisher Scale ini adalah dapat digunakan pada anak maupun dewasa, pada anak-anak khususnya usia di atas 3 tahun yang tidak menggambarkan nyeri dalam angka. Namun pada kekurangannya, di sini sangat perlu kejelian penilaian pada memperhatikan ekspresi wajah pasien dan menyesuaikan skala. Wong-Baker-Fisher Scale ini juga bersifat sangat subjektif atau bergantung dengan pemeriksa. Terkadang, WBFS ini juga kurang mewakili gambaran wajah orang dewasa karena tidak semua orang mengekspresikan rasa nyeri atau sensasi nyeri yang mereka rasakan melalui ekspresi wajah. Selanjutnya adalah instrumen MPQ atau McGill Pain Questionnaire, di mana pada MPQ ini terdapat 4 bagian yaitu gambar nyeri, indeks nyeri atau PRI, pernyataan mengenai nyeri terdahulu dan lokasi, serta indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Pada MPQ ini juga terdiri dari 78 kata atau adjektif yang terbagi menjadi 20 kelompok, di mana kelompok 1 sampai 10 yang menggambarkan kualitas sensorik nyeri, yaitu waktu, lokasi, dan juga suhu. Kelompok 11 sampai dengan 15 yang menentukan kualitas efektif dari nyeri seperti stres, takut, dan juga sifat otonom. Kemudian kelompok 16 yang menggambarkan dimensi evaluasi. Kelompok 17 sampai 20 yang menggambarkan lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu, serta penilaian angka diberikan kepada setiap sifat. Berikut merupakan gambaran dari McGill Pain Questionnaire atau MPQ Questionnaire, di mana keuntungan yang dimiliki oleh kuesioner ini adalah lebih tepat dan sesuai dengan kategori yang tersedia.
Namun adapun kerugian yang dimiliki oleh kuesioner MPQ ini adalah penderita akan bingung dengan banyaknya kata untuk mengisi terkait dengan kondisinya atau sensasi nyeri yang dirasakan oleh pasien. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dari MPQ ini adalah juga tidak singkat, yaitu memakan waktu sampai 5 sampai 15 menit. Selanjutnya di sini ada pen diary atau PD, di mana instrumen ini merupakan suatu instrumen berupa catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan juga perilakunya. Pasien di sini akan mencatat intensitas nyerinya, kaitan dengan perilakunya seperti aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, riwayat obat-obatan, makanan atau konsumsi makanan dan minuman, merawat rumah, dan aktivitas reaksinya. Berikut merupakan gambaran dari Pendiary. Di sini keuntungan dari penggunaan Pendiary adalah membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Sedangkan untuk kerugiannya sendiri, pada Pendiary ini sangat dipengaruhi oleh memori dan juga tendensi dari pasien. Selanjutnya di sini adalah klasifikasi nyeri berdasarkan durasinya. Berdasarkan durasi, nyeri ini dibagi menjadi nyeri akut dan juga nyeri kronik. Pada nyeri akut sendiri, di sini akan berlangsung beberapa hari sampai dengan beberapa minggu. Nyeri akut ini merupakan suatu pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh kita yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis. Sedangkan untuk nyeri kronik sendiri adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan dan merupakan biopsikososial disease. Selain itu, nyeri kronik ini juga memerlukan penanganan yang bersifat multidisipliner. Selain itu, selain berdasarkan durasinya, klasifikasi nyeri juga dapat dibedakan berdasarkan proses neurobiologi. Yang pertama ada nyeri nosiseptif, yang kedua ada nyeri inflamasi, dan yang terakhir adalah nyeri patologik. Nyeri nosiseptif kemudian ada nyeri inflamasi, nyeri nosiseptif di sini merupakan nyeri protektif yang timbul akibat nosiseptor yang teraktivasi oleh rangsangan kuat yang mengancam. Di mana di sini terdiri dari nyeri akut yang merupakan nyeri somatik dan juga nyeri visceral serta nyeri alih. Soalnya ada nyeri inflamasi, di mana nyeri inflamasi ini merupakan nyeri protektif yang timbul akibat adanya proses inflamasi, serta dapat disertai dengan alodinia maupun hiperalgesia. Selain itu, di sini yang terakhir adalah berdasarkan dari klasifikasinya adalah nyeri patologik, yaitu merupakan suatu reaksi maladaptif akibat perubahan fungsi dari susunan saraf, yang terdiri dari nyeri neuropatik dan juga nyeri disfungsional. Nyeri nosiseptif di sini terdiri dari nyeri alih, nyeri somatik, dan juga nyeri visceral seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nyeri Nyeri somatik ini merupakan sensasi nyeri yang tajam dan umumnya dapat dilokalisasi. Nyeri nyeri somatik ini terbagi menjadi nyeri somatik superficial dan juga nyeri somatik dalam. Dari nyeri somatik superficial, di sini merupakan nyeri yang berasal dari kulit. Rangsangan dapat berupa rangsangan mekanis, listrik, termal, atau suhu maupun kimia. Biasanya dirasakan berurutan, pertama sebagai sensasi yang tajam, kemudian lokasi rangsang dapat ditunjukkan dengan tepat dan segera hilang bila rangsang dihentikan, atau initial phase pain. Nyeri somatik superficial ini juga disusul dengan nyeri yang tumpul, lokasi rangsang yang tidak bisa ditunjukkan dengan tepat, biasanya akan terasa sebagai rasa panas, menusuk, dan juga sifatnya yang diffuse atau delayed shock pain.
Sedangkan untuk nyeri somatik yang dalam, ini merupakan suatu rangsangan yang berupa mekanik, tarikan, ataupun kimia. Sensasi yang dirasakan pada nyeri somatik dalam ini akan terasa nyeri tumpul yang sering disertai dengan rasa mual. Selain itu, rasa nyeri akan cenderung menyebar atau diffuse, sehingga lebih sukar untuk menentukan tempat asal dari nyeri. Nyeri ini juga akan berasal dari sendi, otot, tulang, dan juga fascia. Selanjutnya di sini ada nyeri visceral, di mana pada nyeri visceral ini merupakan nyeri yang berasal dari organ internal tubuh seperti jantung, pembuluh darah besar, lymph node, kemudian ada sistem respirasi, sistem gastrointestinal, struktur urologi, sistem reproduksi, omentum, dan juga peritoneum visceral. Nyeri visceral ini dideskripsikan sebagai nyeri yang terasa tumpul dan sukar dilokalisasi dan biasanya akan menyebar ke tempat-tempat lain. Nyeri visceral ini juga dapat dirangsang oleh beberapa stimulus seperti iskemia, stimulus kimia, spasme viskus atau spasme viskus berongga, serta distensi yang berlebihan pada viskus yang berongga. Kemudian di sini ada nyeri alih. Jadi nyeri alih ini merupakan suatu nyeri dari organ viscera yang kemudian dialihkan ke suatu daerah di permukaan tubuh atau di tempat-tempat lainnya yang tidak tepat dengan lokasi nyeri yang dari tempat lokasi nyeri berasal. Nyeri alih ini merupakan sensasi nyeri atau rasa nyeri somatik dalam atau nyeri visceral yang terasa di daerah somatik superficial, di mana nyeri alih ini dijelaskan juga pada teori-teori konvergensi proyeksi. Pada nyeri alih ini, seringkali seseorang akan merasakan nyeri di bagian tubuh yang letaknya cukup jauh dari jaringan yang menyebabkan rasa nyeri atau sumber rasa nyeri yang sebenarnya. Sebagai contoh, pada pasien-pasien iskemia atau infark miokardium akan menyebabkan pasien merasakan nyeri hebat di bagian tengah sternum yang sering menyebar ke sisi medial lengan kiri, pangkal leher, bahkan sampai ke daerah rahang pasien. Berikut merupakan manajemen nyeri, di mana pada manajemen nyeri akut di sini adalah kita menggunakan mekanisme kuat, obat kuat menuju ke lemah. Hal ini dilakukan karena pada nyeri akut sendiri, seperti pasca operasi, terdapat inflamasi yang terjadi pada pasien. Nyeri yang dihasilkan sangat besar sehingga dilakukan penanganan dari obat yang paling kuat, yaitu step 3 di sini, atau golongan opioid, golongan opioid dengan dosisnya yang diturunkan secara perlahan atau bertahap apabila pasien sudah merasakan berkurangnya intensitas nyeri yang dirasakan. Selanjutnya pada nyeri kronis sendiri di sini akan digunakan sistem obat lemah menuju ke kuat, di mana pada obat lemah ini, di mana pada nyeri kronis ini mengapa diberikan dengan obat yang dosisnya paling rendah atau obat dengan kekuatan yang paling rendah adalah karena pada umumnya nyeri kronis ini tidak akan menyebabkan reaksi inflamasi pada pasien. Intensitas nyeri yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami nyeri kronik ini biasanya akan bertambah, dan apabila pasien merasakan nyerinya tidak hilang, maka tahap obat di sini akan ditingkatkan. Untuk pengobatan di sini kita menggunakan yang pertama adalah golongan non-opioid seperti acetaminophen, dan juga golongan-golongan NSAID ataupun golongan adjuvan seperti paracetamol dan juga ibuprofen atau asam efenamat. Kemudian untuk yang golongan kedua adalah golongan opioid untuk nyeri yang ringan sampai sedang, yaitu golongan tramadol dan juga kodein. Kemudian untuk yang terakhir kita gunakan golongan opioid untuk nyeri yang sedang sampai dengan yang berat, yaitu adalah morfin maupun fentanyl. Nah, pada analgesik di sini ada langkah-langkah analgesik pada pasien, di mana untuk langkah pertama di sini akan memiliki ceiling effect terhadap efek analgesia yang diberikan kepada mereka.
Untuk acetaminophen atau paracetamol, ini merupakan analgesik dan juga antipiretik secara bersamaan yang bersifat poten, namun tidak memiliki efek atau sifat antiinflamasi yang signifikan. Kemudian di sini ada golongan NSAID, di mana yang termasuk di dalamnya adalah aspirin yang bekerja dengan menghambat siklooksigenase sehingga menurunkan prostaglandin dan juga ini akan, namun untuk side effect-nya di sini akan menyebabkan toksisitas pada gastrointestinal dan juga ginjal. NSAID ini merupakan non-selective COX inhibitor, contohnya adalah ibuprofen, ketoprofen, natrium diklofenak, asam mefenamat, ketolorak, peroxicam, dan juga selective COX-2 inhibitor yaitu celecoxib dan juga perecoxib. Kemudian untuk analgesi pada langkah kedua dan ketiga, yaitu langkah pada moderate dan juga severe pain, di sini adalah kita berikan pemberian obat golongan opioid, dimulai dari opioid yang lemah yaitu kodein. Agen opioid oral yang paling sering diresepkan adalah kodein, oksikodon, dan juga hidrokodon. Kenapa opioid jenis ini paling sering diresepkan? Karena jenis ini jenis yang paling mudah diserap tetapi mengalami metabolisme hepatik first pass sehingga mengurangi distribusi pada daerah sistemik pasien. Kemudian untuk nyeri yang berat tanpa diberikan morfin like agonis seperti metadon, morfin, dentanil, dentanil transdermal, parsial agonis seperti buprenorfin, mixed agonis seperti nalbuphine. Misalnya di sini ada golongan obat adjuvan, di mana obat ini yang mempunyai sifat analgesik yang lemah atau tidak ada sifat analgesik sama sekali. Apabila diberikan sendiri atau monoterapi, namun dapat meningkatkan efek agen analgesik lain atau meminimalisir efek samping dari golongan opioid. Antidepresan misalnya amitriptilin pada pasien dengan nyeri neuropati, kemudian bisa juga diberikan antikonvulsan juga, misalnya gabapentin pada pasien-pasien dengan nyeri neuropati. Selanjutnya dapat juga diberikan obat adjuvan dengan golongan kortikosteroid seperti dexamethasone, yaitu pada pasien-pasien yang mengalami inflamasi. Obat-obatan neuroleptik seperti haloperidol kadang-kadang berguna untuk pasien dengan nyeri neuropatik refraktor dan mungkin obat ini juga akan membantu pada pasien dengan agitasi yang ditandai atau agitasi yang ditandai atau pasien-pasien yang mengalami gejala psikotik. Berikut di sini merupakan ada tabel dosis obat. Tabel dosis obat analgesik di sini yang sering digunakan adalah aspirin, ya aspirin, kemudian ada ibuprofen, ada ketolorak, ada morfin dan juga fentanyl. Untuk aspirin sendiri di sini dosis yang digunakan adalah maksimalnya dari 500 sampai dengan 1000 dengan interval dosisnya adalah 4 dan dosis maksimal per harinya adalah 3600 sampai dengan 6000. Untuk ibuprofen sendiri, di sini diberikan dosis yang 400 mg dengan interval dosis 4 sampai 6 dan dosis maksimal per harinya adalah 3200 mg. Untuk ketolorak sendiri, di sini ada sediaan yang 10 mg dengan interval dosisnya 4 sampai 6 juga dengan dosis maksimal yang diberikan per harinya adalah 40 mg. Untuk morfin dan fentanyl ini biasanya dapat diberikan secara subkutan, intramuskular maupun intravena. Pada morfin sendiri, di sini untuk yang pasien dengan nyeri derajat sedang akan diberikan dosis dari 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Untuk yang sedang sensasi nyeri sedang ini akan diberikan secara subkutan dan juga intramuskular. Sedangkan untuk sensasi nyeri yang berat dapat diberikan dosis 1,2 mg dengan menyalurkannya melalui intravena. Untuk fentanyl sendiri di sini dapat diberikan secara intravena maupun patch, di mana pada intravena sendiri ini dilakukan pada pembedahan, biasanya akan diberikan pada pembedahan pasien-pasien yang melakukan pembedahan, sedangkan untuk yang patch sendiri ini biasanya diberikan pada pasien-pasien pasca bedah. Baik, sekian untuk video pembelajaran mengenai pain management. Terima kasih atas waktunya. Om Santi 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 Om.